nanti kita terlalu depres dalam hal belajar, seperti itu. Dan ternyata pas aku pilih, ternyata itu kampus unggulan termasuk. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Zaima. Hari ini kita akan ngobrol seru tentang pertukaran mahasiswa merdeka. Program pertukaran mahasiswa merdeka merupakan salah satu program dari Kemendikbudristek, di mana program ini untuk mahasiswa Indonesia agar dapat belajar, beradaptasi, dan mengenal berbagai macam ragam budaya yang ada di Indonesia. Nah, hari ini aku nggak sendiri nih, ada narasumber kita yaitu Kak Uma yang akan berbagi pengalaman dia selama mengikuti program pertukaran mahasiswa merdeka. Halo Kak Uma. Halo. Boleh nih Kak, perkenalkan diri dulu, nama lengkap Kakak siapa, terus Kakak dari kampus mana, pas PMM ke kampus mana, dan Kakak alumni dari PMM berapa? Nah, boleh. Kenalin, nama aku Uma Ramadana. Aku adalah mahasiswa Universitas Samudra. Mungkin banyak yang belum tahu ya, Universitas Samudra itu di mana. Karena pengalaman aku ketika aku program PMM atau pertukaran mahasiswa merdeka, itu banyak yang belum mengetahui tentang Universitas Samudra. Nah, aku pernah PMM atau pertukaran mahasiswa di Universitas Insan Budi Utomo Malang. Nah, Universitas Insan Budi Utomo Malang ini adalah kampus yang ada tepatnya di Kota Malang, dekat dengan pusat Kota Malang. Nah, aku ketika mengikuti pertukaran mahasiswa merdeka, itu aku mengikuti di PMM batch 3. Wah, keren sekali Kak, Masya Allah. Boleh nggak Kak, Kakak ceritakan kenapa sih Kakak bisa tertarik untuk mengikuti program pertukaran mahasiswa merdeka? Kalau pertanyaannya itu sebenarnya simpel jawabannya. Kenapa saya tertarik untuk ikut program pertukaran mahasiswa yang merupakan program terbaik menurut saya di pemerintahan? Alasannya cukup simpel, yaitu saya pengen jadi kakak-kakak yang naik pesawat secara gratis. Dimana saya waktu itu ketika ingin mendaftar, sebelum mendaftar kan kita ini dulu tuh cari-cari informasi di mana sih PMM itu gitu kan. Nah, setelah saya cari-cari ternyata PMM seasik itu dari yang saya lihat gitu. Makanya saya termotivasi untuk jalan-jalan dengan dana pemerintah seperti itu. Nah, terus gimana nih Kak perasaan Kakak pas Kakak tahu kalau Kakak itu keterima di kampus pilihan Kakak? Nah, perasaan saya tentunya sangat senang, walaupun itu bukan kampus pilihan saya sebenarnya awalnya. Nah, kenapa begitu? Saya awalnya itu pengen ke kampus-kampus besar seperti UI, UGM, kemudian ada UNJ dan segala macamnya. Sebenarnya saya pengen di tempat-tempat yang seperti itu gitu, biar kita yang tidak mengalami kampus, tidak merasakan kampus yang kita dambakan, tapi kita bisa bertukar sementara di kampus mereka seperti itu. Namun kembali lagi, saya juga berpikir kan, waktu itu kalau saya ke kampus-kampus hebat, UI termasuk kampus hebat. Nah, jadi saya kepikiran, nanti kita terlalu depres dalam hal belajar seperti itu. Dimana yang niat kita adalah jalan-jalan tadinya, PMM ini jalan-jalan, karena terhalang nanti gara-gara dengan tugas yang menumpuk gitu. Jadi saya memutuskan untuk pindah lah, untuk mencari dari teman-teman juga gitu, kampus mana sih yang banyak jalan-jalannya daripada belajarnya gitu kan. Ketemulah tuh di Universitas Insan Budi Utomo Malang gitu Kak. Perasaan saya ketika keterima itu ya senang gitu, karena kan udah tahu, udah ada gambaran dari kating-kating kalau di kampus ini kita bisa banyak jalan-jalan seperti itu. Iya sih Kak, ada benernya juga. Sebenarnya aku juga alumni PMM 3. Ya dimana waktu itu aku itu ikut PMM ya sama kayak Kakak, alasannya pengen jalan-jalan, dan kampusnya itu milihnya ikut-ikut temen. Dan ternyata pas aku pilih, ternyata itu kampus unggulan, termasuk kampus Islam yang unggul gitu. Dan di sana benar kita tuh depres banget,
memang di kampus asal juga dipres sih, tapi nggak sedipres kayak di kampus unggulan itu, dan kerasa banget aku tuh padat jadwalnya sampai nggak sempet jalan-jalan ke tempat yang aku pengen gitu. Terus kan tadi kakak bilang kalau kampus apa tadi IKIP Budi Utomo itu bukan kampus yang besar, maksudnya nggak sebesar kampus UI ataupun UGM ya kak. Dan pertanyaan saya adalah gimana sih proses belajar dan mengajar di kampus itu? Apa terlalu santai atau gimana gitu kak? Perbandingannya antara kampus tujuan PMM dan kampus asal itu gimana kak? Jika pertanyaannya adalah mengenai proses pembelajaran yang dilakukan ketika saya melaksanakan program pertukaran mahasiswa, sebenarnya dimanapun kita kuliah itu sama aja ya. Ada pepatah yang mengatakan seperti itu. Nah, kalau di Universitas Insan Budi Utomo Malang ini memang belajarnya itu tergolong santai gitu. Karena mungkin mereka adalah kampus yang bernaungan di swasta gitu, berbeda dengan kampus-kampus negeri gitu. Nah, pokoknya intinya kesannya ketika saya mengikuti PMM dan proses belajar mengajar di sana, ketika saya merasakan terjun langsung ya, berjumpa dengan dosen-dosen dari pulau-pulau Jawa yang kami masuk ke dalam kelas seperti itu, ya belajarnya tergolong santai menurut saya. Nah pertanyaan selanjutnya nih kak, tadi kan kakak kampusnya di Malang ya. Gimana sih perasaan kakak tinggal dan belajar di lingkungan dan budaya yang berbeda? Ada nggak sih pengalaman-pengalaman lucu selama proses kakak adaptasi? Kultur shock Iya, kayak culture shock gitu. Iya, Ada nggak? Ada. Jawabnya sambil minum kak. Minum dulu sebelum jawab, itu dia. Oke, terima kasih. Kita minum dulu ya. Nah, boleh dijawab? Boleh, silakan. Nah, kalau bercerita tentang kultur shock, itu banyak sekali kak yang saya rasakan di sana. Namanya kita pendatang baru yang belum kenal, belum pernah sama sekali ke sana, pasti menimbulkan kejadian-kejadian pengalaman yang nggak biasa kita alamin kak. Contohnya, udara di sana berbeda dengan Langsa ini kak. Langsa ini dikenal dengan cuaca yang panas gitu kan kak. Kalau di sana itu dingin, termasuk tergolong cuaca yang dingin yang bagi kita yang nggak biasa akan menimbulkan seperti bibir pecah-pecah. Itu kultur shock yang saya rasakan yang pertama. Dan yang kedua itu apa? Yang kedua, budaya mereka gitu ya kak, berbeda dengan di sini. Kalau di sini kalau orang-orang ngomong kasar itu sudah biasa kita lihat ya. Berbeda dengan Malang. Malang yang merupakan kota Jawa yang mayoritasnya adalah orang-orang Jawa yang memiliki logat yang sangat lembut gitu dalam berbahasa. Sehingga kita yang misalnya nih, kita yang biasa di sini abang itu adalah sebutan untuk orang yang lebih tua dari kita gitu kan. Kalau di sana abang itu ibaratnya seperti cabai merah kak. Abang itu cabai merah? Iya, abang itu cabai merah dalam bahasa Jawa. Dan orang tuh menjadi shock kultur juga dengan kedatangan kita gitu kan kak. Karena kan kita bilang abang, gak ada cabai merah di sini gitu kan, bahasanya jadinya dengan logat Jawanya itu gitu. Oh iya ya, abang itu ternyata cabai merah gitu. Nah banyak nih kak lagi shock kultur yang saya rasakan ketika subuh ini kak. Mungkin kalau kita subuh di sini adalah biasanya itu jam 5 lewat dan setengah 6 bahkan di sini ya kak. Di sana kita serasa kalau kita bangun subuh itu bangun untuk sholat tahajud. Dimana kalau kita bangun ternyata jam setengah 4, jam 3 itu udah hampir mau subuh gitu. Kaget dong baru pertama kali gitu. Dan ketika datang malam hari kami sampai di kota Malang gitu, dari Surabaya ke Malang gitu kan, di sekitar jam 2 malam ketika itu. Kalau jam 2 malam di sini masih tergolong malam ya kak, tergolong malam gitu kan. Ketika sampai jam 3 baru kami diantar ke kos masing-masing gitu kan, diantar oleh mentor dan dosen-dosen lainnya seperti itu. Dah beristirahat lah tuh ya, karena capek satu harian gitu kan, beristirahat. Ketika bangun nih,
Kaget dong, jam 7 udah siang. Jam Nah, 7 udah siang. Jam 7 udah siang. Berarti subuhnya kesiangan. Itu. Yang jelasnya nggak hanya jam 7, Kak. Jam 5 udah nampak matahari, udah seperti kita jam 7. 7 di sini ya, kalau jam 5 di Malang berarti. Iya, jam 5 di Malang, jam 7 kita di sini. Seperti itu, Kak. Iya sih Kak, saya juga waktu PMM termasuk kaget juga. Di sana itu mereka, bukan di Jakarta, waktu itu saya ke Jakarta, subuhnya itu ya jam 4. Kakak tadi jam berapa? Jam 3. Jam 3 ya. Iya. Saya jam 4 aja sering kesiangan, jam 5 itu udah terang. Bahkan kayak untuk masuk kampusnya juga di sana itu jam 7 udah masuk kampus. Ih, Jam sama dong 7, berarti, ya. saya yang sering bangun kesiangan ini jam 7 itu agak berat menurut saya. Karena kan biasanya di kampus saya itu ya masuknya jam 8 ataupun enggak setengah 9 gitu Kak. Iya, jam 7 orang udah berlalu lalang ya, Udah Kak. beraktivitas Iya, mereka itu jam 7. Udah, kalau kita di sini jam 7 itu masih tidur mungkin gitu. Beda sama di sana memang. Kan tadi kita udah bahas ya Kak terkait belajar di dalam kelas. Waktu saya PMM, saya itu belajarnya itu gabung sama mahasiswa yang ada di kampus sana. Kalau di kampus Kakak gimana? Saya penasaran apa memang kalau misalnya PMM itu kita gabung belajar berbaur dengan mahasiswa universitas asal atau enggak? Nah, terkait pembelajaran yang ada di kelas, mungkin ada samanya dengan kakak tadi, yaitu gabung dengan mahasiswa yang ada di universitas itu, gitu kan, Kak? Nah, kalau kami itu ada yang gabung, ada yang tidak. Maksudnya tuh gini, ada mata kuliah yang kami digabungkan dengan mahasiswa asal, gitu. Mahasiswa yang memang berada di Universitas Insan Budi Utomo Malang. Tapi ya itu, ada yang semester ketika saya mengikuti PMM kan semester 5 tuh. Nah, saya masuk ke semester 7, seperti itu. Saya berbaur dengan kawan-kawan yang lebih tua dari saya, seperti itu. Nah, ada juga beberapa MK yang tidak digabung. Nah, di mana di sana kami hanya belajar dengan mahasiswa yang PMM di sana gitu. Itu kan Kak, belajar dengan mahasiswa yang PMM. Berarti itu jurusan dengan jurusan yang sama atau jurusan yang berbeda-beda? Nah, PMM ini kan konversi ya. Iya. Konversinya itu misalnya ada kampus yang memang membolehkan tidak linear gitu kan. Tidak iya, harus berarti lintas jurusan. tidak harus ngambil bahasa Indonesia nih. Misalnya kita kan tidak harus gitu. Misalnya ada yang pendidikan biologi mau masuk ke bahasa Indonesia dengan mata kuliah yang dia inginkan, ya sudah bebas aja seperti itu. Nah, juga kalau kita terkait pembelajaran itu, ya tergantung mata kuliah yang mereka ambil. Apakah sama dengan kita? Kalau mereka sama dengan kita, berarti kita bareng dengan mereka gitu. Oh iya Kak, PMM itu kan dalam program PMM selain kita itu wajib belajar dalam kelas, kita kan ada modul Nusantara tuh. Saya waktu itu kalau modul Nusantara itu cuman sekitar ya di Jakarta aja, karena kan Jakarta juga banyak museum-museum ya. Kalau kakak di Malang gimana? Apa ada keluar kota modul Nusantaranya atau gimana? Nah, kan kita udah belajar di kelas nih. Capek dong ya belajar di kelas. Hebatnya PMM ini, Kak. Ya. Bener nggak sih, Kak? Hebatnya PMM ini ada modul Nusantara loh, yang nggak ada di kampus asal kita. Bener nggak? Bener, itu Iya. dia sebenarnya. Itu Plusnya. ya, plusnya dari PMM itu sebenarnya itu. Nah, di mana kita selain belajar di kelas, kita juga belajar di luar kelas seperti itu. Kita belajar keberagaman yang ada di kota itu gitu kan. Seperti Malang nih, Kak. Modul Nusantaranya tidak hanya di Malang ternyata, Universitas Insan Budi Utomo ini. Kami sampai pernah modul Nusantara itu di Bali, Kak. Oh, ke Bali Iya, modul Nusantaranya. Nah, ke Bali. Nah, cerita sedikit, kalau di Malang itu kami ya mengunjungi sekitar Malang seperti itu. Ada namanya Batu di sana, Kak. Kota Batu itu adalah kota yang terkenal lebih dingin dari Malang seperti itu. Nah, kalau di Balinya ini yang menjadi plusnya lagi gitu ya di PMM ini gitu. Selain kita dapat Malang, ya kan, kita dapat juga Bali gitu. Siapa yang nggak mau gitu kan? Nah, itu dia plusnya dari Universitas Insan Budi Utomo Malang ini, Kak. Tunggu Kak, kan modul Nusantaranya ke Bali. Memang jarak antara Malang ke Bali itu berapa jam sih?
Dan naik apa? Apa naik pesawat, naik kapal, naik bis mungkin? Sebenarnya jauh ya. Kalau kita bilang kalau dari Langsa ini ke Banda Aceh, lebih ke Sabang lah ya. Sabang kalau kita bisa bilang. Karena sekitar 15 jam juga dari Malang. 15 jam. Iya, dari Malang ke Bali itu 15 jam. Itu naik Kalau di sana namanya bus ya. Kalau di sini juga bus ya namanya ya. Bus kami disewakan gitu bus, tapi Kak minusnya ada juga selain plusnya itu ya. Kalau kita cerita, kalau minusnya itu kami bayar lagi gitu. Oh, bayar lagi. Iya. Karena kan setahu saya kalau modul Nusantara itu ya Gratis ada ya, dananya Kak. sendiri. Mungkin karena kami dekat ya, cuma sekitar Jakarta itu aja, nggak Kalau jauh. ke Malang itu biasanya ya misalnya ke museum angkut dan segala macamnya itu ya digratisin dengan dapat makan lagi, benar ya Kak? Iya, makan gratis, makan minum gratis, semua gratis. semua gratis gitu. Kalau di Bali ini minusnya itu kita bayar lagi. Kami kemarin itu per orang 1 juta untuk ke Bali. Itu kan bayar lagi ya Kak. Apakah ada pemberitahuan sebelumnya atau tiba-tiba nih kita mau modul Nusantara ke Bali, bayar lagi gitu atau gimana? Oh iya, sebelum kami pergi keberangkatan pun udah diinformasikan gitu kan kalau nanti kita ada modul Nusantara loh di Bali gitu kan. Oh, excited dong gitu kan, excited. Wih, selain Malang dapat Bali juga nih gitu. Tapi ya udah dikoordinasi juga kalau itu bayar gitu. Udah di awal-awal udah dikasih tahu gitu. Sebenarnya menjadi pengalaman yang nggak rugi juga dong kan Kak, karena Iya sih, karena dekat sekalian juga ya. juga gitu kan. Lagi pula kan dana itu memang udah ada ya yang dari pemerintah. Katanya sih ditambah sih Kak, kayak biaya kami tuh kurang gitu, jadi ditambah dengan uang mereka dari uang modul Nusantara itu. Uniknya lagi Kak, ada yang unik nih. Kalau Kakak jalan-jalannya kemana aja? Paling jauh ya masih sekitaran Jakarta, karena waktu itu kontribusi sosial juga kami dibawanya ke Pulau Pari ya. Pulau Pari kan masih bagian Jakarta, walaupun dia nyebrang lagi. Ya udah itu sih paling jauh. Bogor lah, tetanggaan Jakarta juga. Tapi seru kan Kak? Seru, gimana pun ya seru, namanya juga jalan-jalan gratis. Yang excited lagi tuh waktu kami ke Bromo. Iya, Malang tuh Bromo. terkenal, Iya, terkenal dengan ya, Bromo. terkenal dengan Bromo, di mana kalau jantungnya kota Malang itu Bromo lah ya kalau kita bilang gitu kan. Di mana kami di awal-awal hari itu juga udah dibilang kalau kita akan ke Bromo segala macam gitu kan. Excited dong juga. Terus Bromo itu modul Nusantara apa cuma sekedar jalan-jalan gitu Kak? termasuk ke dalam Modul Nusantara gitu. Ini memang pure dibiayai oleh pemerintah tanpa kami keluar uang sepeser pun, seperti itu. Dari keberangkatan dan makan segala macam itu udah ditanggung, seperti itu. Tapi ada minusnya lagi nih Kak. Apa itu, Selain Kak? ada plusnya, ada minusnya juga. Kalau kita berkunjung ke suatu tempat, kalau terlalu ramai, Oh iya, jadi nggak enak. jadi rasanya Suhu dingin pun jadi panas. iya, gitu kan. Suhunya sekitar misal 4 derajat nih di Malang itu ya Kak, di Bromo itu. Tapi karena kepadatan orang gitu kan, 400 mahasiswa Kak. Tunggu, Ikip Budi Utomo kemarin itu menerima berapa mahasiswa tuh Kak? Iya, 400 mahasiswa. 400-an. Iya. Kalau kami cuma 99 orang Kak, Nah, jadi itu dikit. dia. Iya. Sebenarnya lebih bermakna yang seperti itu gitu Lebih kan. bermakna yang dikit ya, mudah Iya, diingat. mudah diingat. Saya 99 orangnya nggak ingat. Iya, 99 aja belum tentu Iya, belum tentu gitu ingat kan. Gimana semuanya. dengan kami yang 400 orang gitu pergi ke Bromo, kemudian karena padatnya Bromo itu untuk foto aja Udah nggak excited lagi. nggak ini lagi gitu kan. Terus juga yang kan itu bukan hanya mahasiswa ya yang ikut ya, dosen-dosen Dosennya pasti berapa itu? ikut. Dosen modul Nusantaranya ya Kak ya? Mentornya lagi. Iya. Ya udah gitu. Jadi pengalaman yang seharusnya wah bangga banget nih gitu kan. Jadi karena itu buat kita apa ya, nggak mood lagi gitu Kak. Itulah, ada plus dan minusnya tentunya. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Kak. Kalau misalnya bisa diulang, Kakak pengen nggak ikut program pertukaran mahasiswa ini lagi? Nah, kalau pertanyaannya itu diajukan kepada saya tanya ulang nih ke Kakak gitu kan. Boleh ya? Boleh ya narasumber bertanya nih? Boleh. Nah, pertanyaannya yang sama. Kalau misalnya pertanyaannya itu dibalik ke Kakak, apakah Kakak mau?
Ya pasti mau dong kak. Kita Pasti kan mau. gratis ya, jalan-jalan gratis. Belajar nggak cuma jalan-jalan, nanti dikira orang kita cuma jalan-jalan doang. Ya, Belajar dan sambil jalan-jalan. Iya. Itu dia. Ya, sama dong jawaban kita gitu. Sebagai alumni PMM batch 3 ya kita ya Kak ya. Nah, tentunya kalau suruh ngulang, suruh registrasi lagi nih, suruh daftar lagi nih, pasti mau. Bener nggak Kak? Iya, tapi Iya. sayangnya nggak ada ya. Sayangnya nggak bisa kedua kali. Sebenarnya saya bingung ya, semenjak pergantian menteri ini, menurut kakak apakah program PMM ini masih ada atau enggak? Karena kan awalnya program PMM ini dia berada di semester Ganjil ya. ganjil. Kemudian begitu kita selesai, tiba-tiba udah berubah menjadi semester genap. Apakah pemerintah ini sedang menghabiskan dana PMM? Itu yang menjadi pertanyaan sebenarnya Iya. juga kan Kak. Tapi harapannya ya, semoga PMM ini tetap terus ada. Jangan jadikan PMM batch 4 kemarin ya Sebagai yang terakhir. sebagai yang terakhir. Nggak mau dong, kasihan adik-adik kita gitu. Mereka pasti pengen ngerasain apa yang kita rasain gitu. Kalau kakak lah, saya tanya balik lagi nih. Kalau ditanya, kalau harapan tetap harus ada atau diberhentikan hanya sekian? Pastinya ada dong. Harapannya seharusnya PMM ini diteruskan. Sekalipun menteri kita udah ganti. Iya. Boleh misalnya namanya nih bukan pertukaran mahasiswa merdeka lagi, ganti nama boleh, tapi programnya harus Iya, tetap ada benar, gitu kak. Menterinya boleh ganti, Programnya programnya jangan itu yang diganti bagus. ya, benar. Nah segitu sih Kak, kalau menurut aku kalau pengen diulang ya siapa sih yang nggak mau gitu kan? Oke kak, pertanyaan terakhir nih. Ya apa tuh? Satu kata yang menggambarkan tentang PMM. Ternyata tidak hanya satu kata nih Kak yang bisa saya ungkapin gitu. Boleh, lebih juga boleh. Satu 1000 kalimat ya. kata Satu bisa. kalimat. Satu kalimat. Oke. Untuk PMM adalah program yang the best, mantap, good job, keren dan semacamnya lah gitu Kak. Oke, bagus tepuk banget. Oke kak, sebelum kita tutup, slogan PMM dulu dong. Oke, ya masih ingat? Masih dong. Oke, ya. Gimana? PMM 3. Nah, seperti ya, Ya, baru oke, kita oke. ya. Lihat ke kamera ya kak. Oke. PMM 3 Bertukar sementara, bermakna selamanya. Oke, terima kasih Kak Uma. Sama-sama Kak J. Oke, cukup sekian sharing kita pada hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan podcast Zaima sampai akhir dan Bye-bye.